mampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 di kelas ganjil. Dan teman-teman sekalian yang berbahagia, perkenalkan saya Widya Fatmawati dengan ujung NPM 087 selaku moderator dari kelompok 5 yang akan berpresentasi pada pagi hari ini terkait materi transaksi derivatif. Next slide. Oke, di sini saya akan berpresentasi dengan 4 rekan saya. Yang pertama ada Rima Fadila dengan ujung NPM 045. Yang kedua ada Halida Khairia dengan ujung NPM 061. Yang ketiga ada saya sendiri, Widya Fatmawati dengan ujung NPM 087. Dan ada Nabila Anggraini dengan ujung NPM 075. Dan ada Tamara Nisa dengan ujung NPM 029. Dan ada Nabila Sofa dengan ujung NPM 041. Next slide. Mungkin langsung saja, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu terkait akuntansi instrumen derivatif. Nah, apa sih latar belakang apa sih yang memunculkan instrumen derivatif ini? Nah, instrumen derivatif ini muncul akibat adanya perubahan dari volatilitas pasar, adanya teknologi baru, dan deregulasi pada tahun 1970-an. Nah, dengan adanya peningkatan resiko bisnis terkait 3 hal tersebut, muncullah suatu komunitas keuangan yang mengembangkan produk untuk mengelola resiko tersebut, yaitu yang disebut dengan instrumen keuangan derivatif. Nah, instrumen keuangan derivatif ini berfungsi untuk pengelolaan resiko, yang mana penggunaannya itu dapat dikatakan perusahaan itu menggunakan nilai wajar atau arus kas dari instrumen tersebut untuk mensaling hapuskan perubahan dari nilai wajar atau arus kas dari aset yang beresiko. Mungkin next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah definisi derivatif. Jadi derivatif merupakan sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok atau bisa disebut dengan produk turunan daripada memperdagangkan atau menukarkan suatu aset secara fisik. Pelaku pasar membuat perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset, atau suatu nilai di suatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok. Uh, Mohon maaf teman-teman, sepertinya ada kesalahan. Nah, berikutnya untuk pengguna derivatif. Pengguna derivatif itu ada hedger, spekulan, dan trader adalah pelaku utama di pasar derivatif. Hedger memegang derivatif untuk Interupsi, membatasi. interupsi, interupsi. Tolong ke halaman 3 aja, Pak. Langsung loncat ke 5. Yang ini, Pak. Ya, 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 ya. Itu dulu jelaskan pelan-pelan. Baik, Pak. Ulangi aja, diulang dari sini. Oh iya, Pak. Jadi yang pertama adalah derivatif. Derivatif merupakan sebuah kontrak bilateral atau
perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok, atau bisa disebut dengan produk turunan. Daripada memperdagangkan atau menurunkan suatu aset tersebut secara fisik, pelaku pasar cenderung membuat perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset, atau suatu nilai di suatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok. Derivatif digunakan untuk tujuan spekulasi atau lindung nilai terhadap risiko perubahan harga atau nilai wajar. Derivatif harus diakui sebagai aktiva atau kewajiban dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif ini harus diakui dalam laba rugi. Oke. Saya salah ya. Jadi di sini ini karena yang paling utama ya. Jadi di sini pembayaran perjanjian atau kontrak bilateral antara dua negara ya, antara dua entitas yang berbeda negara, berbeda mata uang fungsionalnya, yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok yang biasa disebut underpinning. Jadi sesuatu yang menjadikan jaminan atau yang menjadi acuan pokok ya. Kalau kita lihat contoh sekarang ini lagi rame antara perang proksi antara Ukraina, di baliknya ada NATO dan Uni Eropa melawan Rusia. Itu ada yang pro Ukraina, ada yang pro Rusia. Nah, Rusia sebagai penghasil energi, salah satu penghasil energi terbesar, di mana Uni Eropa sangat ketergantungan dengan Rusia, itu menginginkan pembayaran. Nah, pembayaran yang menjadikan acuan pokoknya apa? Yaitu emas. Itu salah satunya. Jadi dia mengikuti berapa harga emas, bukan berapa nilai dolar, bukan berapa nilai tukar, tapi berdasarkan apa yang menjadikan acuan pokok. Ya, boleh membayar pakai rubel, tapi rubelnya berdasarkan emas. Seperti itu. Itu acuan pokok, ataupun acuan pokok yang lain bisa, misalkan dengan bahan tambang yang lain, batu bara atau hasil perkebunan berdasarkan karet, kopi, maka ada namanya pasar komoditi. Ya, dengan ada pasar modal, ada pasar komoditi. Jadi tinggal kesepakatan apa yang akan dijadikan acuan pokok dalam transaksi itu. Ya. Silakan lanjutkan lagi. Baik, Pak. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar ini harus diakui dalam laba rugi, kecuali jika derivatif digunakan untuk melindungi nilai tertentu. Jenis derivatif yang umum digunakan itu seperti kontrak serah atau forward contract, kontrak berjangka, futures contract, dan opsi, option contract, dan swap. Konsep derivatif ini pertama kali diperkenalkan di Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1949. Sederhananya, cara kerja derivatif itu berbasis pada kontrak perjanjian perdagangan derivatif yang telah disepakati. Derivatif adalah salah satu instrumen investasi yang memiliki risiko tinggi karena memanfaatkan perkiraan harga di masa depan dengan potensi mendapat imbal hasil yang besar. Berikutnya, pengguna derivatif. Beberapa pihak yang menggunakan derivatif yaitu hedger, spekulan, dan trader yang merupakan pelaku utama di pasar derivatif. Hedger ini memegang derivatif untuk membatasi risiko akibat fluktuasi harga di masa depan. Mereka biasanya yang memiliki underlying aset. Sedangkan spekulan dan trader membeli kontrak derivatif untuk mengambil untung dari fluktuasi harga tersebut tanpa harus membeli underlying aset. Mereka memprediksi ke arah mana harga akan bergerak di masa depan dan mengambil posisi yang tepat atau sesuai. Misalnya ketika kita mengambil posisi short dalam kontrak future jika mengantisipasi harga turun di masa depan. Kemudian yang ketiga, ini ya yang tadi ya, yang menjadi acuan disebut underlying aset. Aset yang menjadikan acuan dari transaksi kontrak tadi. Apa yang menjadikan acuan.
yaitu dalam istilah bahasa Inggris, dalam istilah yang lazim digunakan dalam pasar modal itu dengan kata-kata underlying. Jadi kalau dengar kata underlying apa? Berarti underlying itu adalah acuan. Okay, next. Yang ketiga itu ada arbitragur yang merupakan pemain lainnya di pasar derivatif. Mereka secara bersamaan melakukan transaksi di dua atau lebih pasar. Mereka membeli kontrak dengan harga lebih murah di suatu pasar dan menjualnya di pasar lain pada harga yang lebih tinggi. Slide selanjutnya yaitu manfaat derivatif. Mengapa menggunakan derivatif? Derivatif itu dapat memberikan manfaat bagi bisnis, seperti meminimalisir tingkat risiko keuangan dan melindungi nilai komoditas. Derivatif juga dapat memberikan keuntungan bagi investor, seperti mendapatkan potensi imbal hasil yang tinggi dengan modal yang relatif kecil. Namun, derivatif juga memiliki risiko yang tinggi, seperti risiko perubahan harga, risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko operasional. Oleh karena itu, penggunaan derivatif harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan tujuan dan profil risiko masing-masing pihak. Nah, di Indonesia, contoh nyata manfaat yang derivatif bisa kita lihat itu ada pada tahun 2007, ketika Bank Indonesia menggunakan derivatif untuk membantu BUMN yang terdampak anjloknya nilai rupiah. Baik, untuk berikutnya bisa dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai prinsip dasar dalam akuntansi untuk derivatif. Jadi di sini IASB atau International Accounting Standard Board ini menyimpulkan terdapat 4 prinsip dasar dalam akuntansi untuk derivatif. Yang pertama yaitu derivatif diakui sebagai aset dan liabilitas dalam laporan keuangan. Jadi IASB menyimpulkan bahwa derivatif itu sama seperti forward dan opsi adalah aset dan liabilitas. Kemudian prinsip yang kedua yaitu derivatif dilaporkan pada nilai wajar. IASB juga menyimpulkan bahwa perusahaan harus melaporkan derivatif dalam laporan posisi keuangan dengan nilai yang wajar. Nah, IASB ini percaya bahwa nilai wajar akan memberikan laporan yang memberikan informasi yang terbaik bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu keuntungan atau kerugian pada transaksi lindung nilai akan dilaporkan bergantung dengan jenis lindung nilai. Kemudian prinsip yang keempat yaitu keuntungan atau kerugian dari spekulasi derivatif akan diakui dalam laba rugi. Jadi pada laporan laba rugi, perusahaan harus mengakui setiap keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi jika perusahaan tersebut menggunakan instrumen derivatif untuk tujuan spekulasi. Kemudian next slide. Ya, di sini terdapat contoh dari instrumen keuangan derivatif, di mana dalam instrumen keuangan derivatif ini terdapat istilah opsikal, yang di mana opsikal sendiri ini merupakan pemberian hak kepada pemegang saham untuk membeli saham pada harga tertentu, di mana harga tertentu ini disebut sebagai harga pelaksanaan atau harga eksekusi. Nah, di bawahnya ini terdapat ilustrasi mengenai opsikal, di mana diasumsikan bahwa perusahaan membeli kontrak opsikal pada 2 Januari 2011 saat saham PT Laredo ini diperdagangkan pada harga $100 per saham. Nah, kontrak tersebut memberikan kepada perusahaan opsi untuk membeli 1.000 saham, yang mana saham Laredo pada harga opsi sebesar $100 per saham. Nah, opsi akan habis masa berlakunya pada 30 April 2011. Nah, perusahaan membeli opsikal seharga $400. Next slide. Nah, di sini terdapat jurnal akan transaksi tersebut, di mana jurnalnya itu opsikal pada kas. Nah, di mana pembayaran ini disebut sebagai premi opsi, yang mana pada premi opsi ini terdapat 2 nilai. Yang pertama yaitu nilai intrinsik dan juga nilai waktu. Nah, nilai intrinsik ini adalah selisih antara harga pasar dengan harga pelaksanaan yang telah ditetapkan pada setiap titik waktu. Kemudian terdapat nilai waktu yang merupakan nilai opsi yang mengacu apakah nilai opsi tersebut di atas atau di bawah dari nilai intrinsiknya. Kemudian next slide. Ya, di sini terdapat contoh lagi mengenai opsi call, di mana di sini terdapat informasi harga pasar dari saham Laredo dan juga nilai waktu opsi call pada tanggal 31 Maret dan juga 16 April 2011. Nah, dapat kita lihat dalam informasi tersebut bahwa pada tanggal 31 Maret 2011, harga saham Laredo ini telah naik menjadi $120 per saham, yang artinya perusahaan dapat mengeksekusi opsi call pada
dan membeli 1.000 saham dari Baird Investment seharga $100 per saham. Nah, perusahaan kemudian menjual saham tersebut ke pasar seharga $120 per saham. Nah, yang mana perusahaan akan memperoleh keuntungan sebesar $20.000 yang diperoleh dari $120.000 dikurangi dengan $100.000 atas kontrak opsi. Nah, perusahaan tersebut akan mencatat kenaikan nilai intrinsik dari opsi tersebut sebagai berikut. Next slide. Ya, dengan jurnal seperti ini, yaitu opsi call pada keuntungan atau kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasi sebesar $20.000. Yang mana nantinya keuntungan akibat kepemilikan yang belum direalisasi ini akan meningkatkan laba neto selama periode berjalan. Oke, next slide. Oke, di sini terdapat perbedaan antara instrumen keuangan tradisional dan juga back dulu, coba 2 slide ke belakang, balik lagi. Ini satu lagi. Oke, jelaskan. Ini biasanya bermasalah mahasiswa di sini. Kamu yang presentasi mudah, tapi yang lain belum tentu. Coba diulang. Iya, jadi pada instrumen keuangan derivatif ini terdapat istilah opsi call. Jadi opsi call ini merupakan pemberian hak kepada pemegang saham untuk membeli saham dengan harga tertentu. Seperti itu, Pak. Oke, ini ya. Jadi perlu kalian perhatikan itu adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu pada waktu yang sudah ditentukan. Sudah pada waktu yang ditentukan. Nah, ini yang paling gampang. Ini gambarannya juga kalau kalian punya usaha tiketing. Memborong tiket, misalkan memborong tiketnya Garuda. Berapa? Nanti dijual lagi kepada masyarakat sudah dengan harga yang berbeda. Ini yang paling gampang, contoh yang paling gampang. Di situ dikatakan opsi call. Opsi call itu kan manggil, narik, sama aja manggil, narik opsi. Kalau opsi itu kan pilihan. Nah, jadi pada tanggal tertentu itu dia diberikan pilihan khusus untuk bisa membeli pada harga tertentu. Ya, makanya di situ bagus ya, ada harga eksekusi. Jadi pada saat itu berapa harga eksekusi pada tanggal yang ditentukan. Silakan next, jelaskan. Next slide. Ya, itu tadi back. Itu tadi diulang lagi. Nah, lanjutin ini. Ya. Diulang lagi. Setelah. Iya. Ya, jadi setelah adanya hak untuk membeli saham pada harga tertentu tersebut, maka harga tersebut itu disebut sebagai harga pelaksana atau harga eksekusi. Dan kemudian untuk contohnya yang bisa kita lihat pada slide berikut, bahwa di sini perusahaan akan membeli kontrak opsi call pada 2 Januari 2011, di mana saat saham PT Laredo ini diperdagangkan dengan harga $100 per saham. Nah, kontrak tersebut memberikan kepada perusahaan opsi untuk membeli 1.000 saham. Nah, saham Laredo ini pada harga opsi sebesar $100 per saham. Nah, opsi akan habis masa berlakunya pada 30 April 2011. Nah, di sini perusahaan membeli opsi call seharga $400. Next slide. Oke, untuk jurnal dari transaksi tersebut yaitu opsi call pada kas, di mana pembayaran ini tuh disebut sebagai premi opsi. Nah, premi opsi ini biasanya kurang dari biaya untuk membeli saham secara langsung, di mana dalam premi opsi ini dibagi menjadi 2 nilai. Yang pertama yaitu ada nilai intrinsik dan juga nilai waktu. Nah, nilai intrinsik ini adalah selisih antara harga pasar dengan harga pelaksanaan yang telah ditetapkan pada setiap titik waktu. Nah, nilai intrinsik ini mencerminkan jumlah yang direalisasikan oleh pemegang opsi jika opsi segera dieksekusi. Kemudian itu ada nilai waktu. Nah, nilai waktu ini mengacu pada nilai opsi di atas atau di bawah nilai intrinsiknya. Seperti itu.
Silakan. Oke, mungkin untuk contoh yang selanjutnya di sini terdapat informasi mengenai harga pasar dari saham Laredo dan juga nilai waktu opsi call atau opsi beli selama tanggal 31 Maret dan juga 16 April. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa pada tanggal 31 Maret 2011 ini harga saham Laredo telah naik menjadi $120 per saham. Yang mana artinya perusahaan dapat mengeksekusi opsi call dan membeli 1.000 saham dari Bed Investment seharga $100 per saham. Nah, perusahaan kemudian menjual saham tersebut ke pasar seharga $120 per saham. Nah, perusahaan memperoleh keuntungan sebesar $20.000 yang diperoleh dari $120.000 yang dikurangi dengan $100 atas kontrak opsi. Nah, perusahaan mencatat kenaikan nilai intrinsik dari opsi tersebut sebagai berikut. Next slide. Ya, dengan jurnal seperti ini, yaitu opsi call pada keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi sebesar $20.000. Nah, yang mana nantinya keuntungan akibat kepemilikan yang belum direalisasi ini akan meningkatkan laba neto selama periode berjalan. Seperti itu. Oke, next selanjutnya itu ada perbedaan antara instrumen keuangan tradisional dan juga derivatif. Jadi yang pertama yaitu instrumen memiliki satu atau lebih underlying. Jadi interaksi dari underlying ini dengan nilai nominal atau jumlah unit yang ditentukan dalam kontrak derivatif itu dapat menentukan pembayaran. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu instrumen mensyaratkan sedikit investasi atau tidak sama sekali pada awal kontrak. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu instrumen mengizinkan penyelesaian neto. Di mana yang telah ditunjukkan pada contoh sebelumnya bahwa perusahaan dapat merealisasikan keuntungan pada opsi call tanpa memiliki saham. Nah, fitur penyelesaian neto ini mengurangi biaya transaksi yang terkait dengan derivatif. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang lindung nilai atas nilai wajar. Di situ terdapat perbedaan lindung nilai atas nilai wajar pada instrumen keuangan tradisional dan instrumen keuangan derivatif. Untuk provisi pembayaran, pada instrumen keuangan tradisional harga saham dikali jumlah saham, sedangkan pada instrumen keuangan derivatif, perubahan harga saham dikali jumlah saham. Untuk fitur investasi awal, pada instrumen keuangan tradisional, investor membayarkan biaya secara penuh, sedangkan pada instrumen keuangan derivatif, investasi awal lebih rendah dibandingkan dengan biaya secara penuh. Untuk fitur penyelesaian, pada instrumen keuangan tradisional mengirimkan saham untuk menerima kas, sedangkan instrumen keuangan derivatif menerima saham kas berdasarkan perubahan harga saham dikali jumlah saham. Next. Stop dulu, stop, back. Jadi kalau kita lihat ya, di situ ada perubahan harga saham. Makanya tadi kan ada perbedaan ketika pada tanggal tertentu tadi, ya, pada tanggal tertentu itu ada beda antara harga opsi call dengan harga pasar. Makanya di situ ada perbedaan. Kalau tadi kan ada dicontohkan 100 ya, sama 120. Harga pasarnya 120, opsi call-nya 100. Nah, berarti ada selisih 20. Makanya di situ yang kita amati itu adalah perubahan harga saham. Bedanya dengan tradisional, dia langsung berapa harga sahamnya. Karena nggak ada opsi call. Ya, next, silakan. Contoh, asumsi bahwa pada 1 April 2011, Hayward CO membeli 100 lembar saham biasa Sonoma Company pada harga pasar sebesar $100 per saham. Pencatatan jurnal 1 April yaitu investasi ekuitas pada kas sebesar $10.000. Harga saham Sonoma naik menjadi $125 per saham selama 2011. Hayward mencatat keuntungan atas investasi tersebut sebagai berikut. Penyesuaian nilai wajar efek pada keuntungan atau kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasi sebesar $2.500. Next. Ilustrasi di bawah ini menunjukkan bahwa Hayward melaporkan investasi pada saham Sonoma dalam laporan posisi keuangan. Pada bagian aset, investasi ekuitas sebesar $12.500. Pada bagian ekuitas, akumulasi penghasilan komprehensif lain untuk keuntungan akibat kepemilikan yang belum direalisasi sebesar $2.500. Next.
Hayward mengadakan kontrak opsi put pada 2 Januari 2012 dan menggunakan opsi tersebut sebagai lindung nilai atas nilai wajar investasi pada saham Sonoma. Opsi put tersebut memberikan opsi kepada Hayward untuk menjual saham Sonoma pada harga $125 per saham, sehingga tidak terdapat jurnal. Pada 31 Desember 2012, harga saham Sonoma turun menjadi $120 per saham. Hayward mencatat jurnal untuk investasi pada Sonoma, yaitu keuntungan atau kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasi terhadap penyesuaian nilai wajar sebesar $500. Next. Hayward dapat merealisasikan keuntungan pada opsi put dengan membeli 100 saham pada harga $120 dan mengeksekusi opsi put dengan menjual saham pada harga $125 per saham. Hal ini menimbulkan keuntungan bagi Hayward sebesar $500. Maka jurnal yang dicatat yaitu opsi put pada keuntungan atau kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasi sebesar $500. Next. Ilustrasi. Back. Nah, jadi di situ keuntungan $500 itu kan ada selisih ya. Harga sahamnya 120, opsi put itu 125. Ada selisih $5 kali 100 lembar saham. Makanya keuntungan 500. Next. Next. Ilustrasi di bawah ini menunjukkan bagaimana Hayward melaporkan jumlah yang terkait dengan investasi pada saham Sonoma dan opsi put. Pada bagian aset, investasi ekuitas sebesar $12.000 dan opsi put sebesar $500. Next. Mengilustrasikan pelaporan dari dampak transaksi lindung nilai pada laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012. Untuk penghasilan dan beban lain-lain, keuntungan akibat kepemilikan yang belum direalisasikan sebesar $500 dan kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasikan $500. Next. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai lindung nilai arus kas. Nah, untuk lindung nilai arus kas itu adalah suatu lindung nilai terhadap exposure variabilitas arus kas yang terjadi di masa depan. Yang dimaksud dengan exposure variabilitas adalah risiko yang dihadapi oleh perusahaan akibat fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap arus kas di masa depan. Sebagai salah satu instrumen lindung nilai arus kas dapat kita gunakan kontrak berjangka. Nah, yang dimaksud dengan kontrak berjangka adalah kontrak yang memberikan kepada pemegangnya hak dan wajib untuk membeli aset pada harga yang telah ditetapkan untuk periode waktu yang tertentu. Jadi dalam kontrak berjangka ini kita bisa membeli instrumen derivatif dengan harga tertentu dan juga periode waktu yang telah ditentukan. Nah, instrumen derivatif lindung nilai arus kas ini dilaporkan pada nilai wajar di dalam laporan posisi keuangan. Sedangkan untuk keuntungan dan kerugian ekuitas dilaporkan pada laporan penghasilan komprehensif lain. Next. Untuk contohnya, yang pertama itu contoh kontrak berjangka di mana aluminium berada pada harga spot. Yang dimaksud dengan harga spot adalah harga yang sama yang tertera dengan kontrak futures. Asumsinya bahwa pada September 2011, Allied mengantisipasi pembelian 1.000 metrik ton aluminium pada Januari 2012. Nah, kalau harga akan naik, Allied mengadakan kontrak berjangka aluminium. Dalam kasus ini, kontrak futures aluminium memberikan kepada Allied hak dan kewajiban untuk membeli 1.000 metrik ton aluminium sehari $1.550 pada kontrak sampai kontrak berakhir pada Januari 2012. Jadi jelas di sini bahwa dalam kontrak berjangka dijelaskan bahwa harga $1.550 per ton aluminium untuk 1.000 metrik ton berlaku sampai dengan Januari 2012. Nah, asumsi pertama,
harga yang dibayar pada 1 September 2012 untuk aluminium yang dikirimkan pada bulan Januari berada pada harga spot atau sama harga pada kontrak. Untuk transaksi tersebut maka tidak diperlukan jurnal karena harga kontrak berjangka sama dengan harga spot. Next. Untuk contoh kedua yaitu kenaikan nilai kontrak futures. Jadi asumsinya pada tanggal 31 Desember 2011, harga pengiriman aluminium pada bulan Januari menjadi 1.575 per metrik ton. Maka pada tanggal 31 Desember 2011 kita perlu melakukan penyesuaian karena ada kenaikan harga kontrak futures dengan membuat jurnal yaitu kontrak futures 25.000 dan juga dikreditnya keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang direalisasi ekuitas 25.000. 25.000 tersebut didapat dari selisih antara harga $1.525 dikurang dengan $1.550 dikali dengan 1.000 ton aluminium. Kemudian pada Januari 2012, Aliet membeli 1.000 metrik ton aluminium seharga 1.575 dan pada saat yang sama, Aliet melakukan penyelesaian akhir pada kontrak futures. Jadi pada Januari 2012, Aliet benar-benar membeli aluminium pada harga 1.575 sehingga kita harus membuat jurnal persediaan aluminium seharga $1.575 pada kas sebesar $1.575. Kemudian untuk penyelesaian akhir pada kontrak futures kita mendebit kas seharga 25.000 didapat dari selisih kenaikan kontrak futures dan juga kontrak futures sebesar 25.000. Next. Dari contoh di atas bisa kita lihat ilustrasinya sebagai berikut. Untuk sebelumnya dengan kontrak berjangka kita memiliki arus kas yang diantisipasi sebesar 1.550.000 itu berlaku sampai dengan bulan Januari 2012. Nah, realisasinya arus kas aktual yang kita bayarkan sebesar 1.575.000. Kemudian dikurangi dengan kas yang diterima pada kontrak futures, itu kas yang kita terima saat terjadi kenaikan kontrak futures sebesar 25.000. Kemudian kas akhir yang dibayarkan sebesar $1.550.000. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa instrumen derivatif untuk lindung nilai pada arus kas benar-benar terrealisasi dengan baik. Next. Back. Nah, itu ya kita lihat ya yang sebelah kanan ya arus kas aktual. Nah, jadi arus kas aktual. Jadi kalau dia tidak pakai hedging atau lindung nilai, maka seharusnya dia itu bayar $1.575.000. Ya. Tapi karena dia pakai hedging, nah, maka dia pakai ada kontrak gitu ya, pakai kontrak future. Jadi pada saat masa yang lalu, beberapa bulan yang lalu, dia udah ada kontrak. Nah, sehingga ketika ada perbedaan dengan berapa kurs di pasar, maka yang dia bayar adalah yang berdasarkan kontrak. Sehingga dia ada penghematan $25.000. Next, silakan. Selanjutnya, pada titik sebelumnya, Aliet mengakumulasikan keuntungan ekuitas atas kontrak future sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain sampai periode Aliet menjual persediaannya. Nah, barulah pada saat Aliet menjual persediaannya, baru mempengaruhi laba melalui beban pokok penjualan. Nah, untuk contohnya, asumsikan bahwa Aliet memproses aluminium menjadi barang jadi atau kaleng. Total biaya kaleng yang dibeli $1.700.000. Aliet menjual kaleng pada harga $2 juta. Nah, untuk jurnalnya sendiri, kas pada pendapatan penjualan, karena kita menjual pada harga 2 juta, maka kita membuat jurnal kas pada pendapatan penjualan 2 juta, kemudian kita jurnal selanjutnya yaitu beban pokok penjualan pada persediaan. Karena biaya produksi yang kita gunakan sebesar $1.700.000. Kemudian, karena pengaruh dari transaksi yang diantisipasi sebelumnya, sekarang telah mempengaruhi laba, maka Aliet membuat jurnal terkait dengan transaksi lindung nilai. Nah, jadi keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi
direalisasi tadi kita debitkan untuk merealisasikannya sehingga mempengaruhi laba dengan cara mengurangi beban pokok penjualan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang isu pelaporan lainnya. Terdapat dua topik utama yang dibahas pada subbab ini, yaitu akuntansi untuk derivatif melekat dan juga kualifikasi kriteria dari lindung nilai. Nah, untuk akuntansi untuk derivatif melekat ini, derivatif melekat sendiri merupakan opsi untuk mengonversi obligasi ke saham biasa. Dalam akuntansi untuk derivatif melekat, beberapa pihak mendukung pendekatan yang mirip dengan akuntansi untuk derivatif lainnya, yaitu memisahkan derivatif melekat dari host security dan kemudian memperhitungkannya dengan menggunakan akuntansi untuk derivatif. Host security disebut dengan efek utang. Nah, proses pemisahan host derivatif dari host security ini disebut dengan bifurkasi. Next slide. Selanjutnya ada kualifikasi kriteria lindung nilai. IASB telah mengidentifikasi kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh transaksi lindung nilai sebelum mensyaratkan akuntansi khusus untuk lindung nilai. Yang pertama ada dokumentasi, manajemen risiko, dan penunjukan. Pada awal lindung nilai harus terdapat dokumentasi formal dari hubungan lindung nilai, tujuan manajemen risiko perusahaan, dan strategi untuk melaksanakan lindung nilai. Penunjukan mengacu pada pengidentifikasian instrumen lindung nilai, item atau transaksi yang dilindung nilai, sifat risiko yang dilindung nilai, dan bagaimana instrumen lindung nilai akan menyalin hapus perubahan nilai wajar atau arus kas yang dapat diatribusikan ke risiko yang dilindung nilainya. Yang kedua ada efektivitas hubungan lindung nilai. Efektivitas hubungan lindung nilai ini pada awal dan secara berkelanjutan, hubungan lindung nilai harus sangat efektif dalam mencapai perubahan saling hapus nilai wajar atau arus kas. Perusahaan harus menilai efektivitas saat menyusun laporan keuangan. Yang ketiga, ada pengaruh pada laba yang dilaporkan dari perubahan nilai wajar atau arus kas. Perubahan nilai wajar dari item yang dilindung nilai atau variasi dalam arus kas dari transaksi yang diperkirakan akan dilindung nilai harus memiliki potensi untuk mengubah jumlah yang diakui dalam laba yang dilaporkan. Tidak diperlukan akuntansi lindung nilai khusus jika perusahaan memperhitungkan instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai wajar dalam IFRS yang ada. Dalam hal ini, laba akan mencerminkan keuntungan dan kerugian yang saling hapus secara tepat. Next slide. Berikutnya ada contoh komprehensif lindung nilai. Selain menggunakan akuntansi derivatif, ada cara lain yang populer digunakan oleh perusahaan untuk lindung nilai, yaitu dengan swap. Jenis swap atau swap yang paling berlaku umum adalah swap suku bunga. Swap sendiri merupakan transaksi dua pihak di mana pihak pertama berjanji untuk melakukan pembayaran ke pihak kedua. Jenis swap yang paling populer adalah swap suku bunga, di mana swap suku bunga sendiri merupakan pihak pertama melakukan pembayaran berdasarkan pada suku bunga tetap atau variabel dan pihak kedua melakukan hal sebaliknya. Kontrak swap ini melindungi nilai kerugian pada utang obligasi akibat penurunan suku bunga. Next slide. Nah, lindung nilai atas nilai wajar. Perhitungan lindung nilai atas nilai wajar ini adalah dengan cara mencatat derivatif nilai wajarnya dalam laporan posisi keuangan dan mencatat nilai setiap keuntungan dan kerugian dalam laporan laba rugi. Oleh karena itu, keuntungan atas swap menyaling hapus atau melindungi nilai kerugian pada utang obligasi yang terjadi akibat penurunan suku bunga. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari materi transaksi derivatif. Selanjutnya, saya kembalikan ke Pak Harsono. Terima kasih. Baik ya,
Presentasinya cukup bagus tuh, cukup detail ya. Sebelum lebih lanjut, tadi coba. Tadi menyinggung masalah swab. Jadi swab tadi apa? Terakhir ya penyaji tadi. Swab transaksi antara dua pihak di mana pihak pertama berjanji untuk melakukan pembayaran kepada pihak kedua. Begitu Ya. pula sebaliknya. Janji untuk pembayaran. Oke. Baik, berikutnya satu kelompok terakhir ya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Sebelumnya kami izin share screen ya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Harsono selaku pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Kami di sini akan mempresentasikan melanjutkan materi tentang transaksi derivatif. Kami dari kelompok 2, boleh next slide. Ya, sebelum mulai presentasi, izin kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Safa Salsabila, dan yang kedua ada Muhammad Rizky Ramadan, ketiga Ali Andi Safira, dan keempat ada saya sendiri, Elia Rahmadani, kelima ada Fidela Salsabila, dan yang terakhir ada Adam Putra Oka. Next slide. Ya, baik. Jadi di sini kami akan membahas mengenai definisi dari derivatif itu sendiri dan jenis-jenisnya. Yang ketiga ada komoditi, dan keempat ada manfaatnya dari komoditi tersebut. Yang kelima tentang legalitasnya, yang keenam resiko, yang ketujuh efek on shares, dan yang terakhir ada contoh dari kami sendiri mengenai derivatif. Next slide. Ya. Oke. Ya, yang pertama itu apa sih derivatif sendiri? Jadi derivatif itu adalah sebuah instrumen investasi yang nilainya tergantung pada nilai dari aset yang mendasarinya atau underlying asset. Nah, dalam pengertian yang lebih khusus, kontrak derivatif itu merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset atau komoditi yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Nah, adapun nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market itu sendiri. Nah, berdasarkan definisi tersebut, produk yang dapat dijadikan kontrak derivatif menjadi sangat luas. Ketika suatu produk diperdagangkan dan memiliki suatu nilai, maka produk tersebut dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan dari suatu kontrak derivatif, mulai dari komoditi, mata uang, indeks, bahkan obligasi, dan juga saham. Next slide. Ya, berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Yaitu tentang jenis derivatif. Kontrak derivatif adalah kontrak finansial yang nilainya tergantung pada produk yang mendasarinya atau underlying asset. Cakupan dari produk derivatif sangat luas, tetapi secara umum kontrak derivatif itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada kontrak berjangka. Kontrak berjangka atau future contract adalah salah satu bentuk paling sederhana dari kontrak derivatif. Kontrak berjangka diperdagangkan di bursa dan aset yang menjadi dasar dari kontrak ini yang memiliki mutu dan ukuran yang telah terstandarisasi oleh bursa. Jadi ketika udah jatuh tempo, maka pihak penjual wajib menyerahkan barang yang menjadi dasar dari kontrak berjangka ini dan pembeli wajib melakukan pembayaran atas aset tersebut sesuai harga yang disepakati di awal persetujuan. Metode penyesuaian kontrak dapat pula dilakukan secara tunai. Metode ini banyak dimanfaatkan untuk melakukan spekulasi karena spekulator pada umumnya tidak memerlukan aset yang mendasari suatu kontrak berjangka. Mereka hanya mendasari keuntungan dari perubahan harga aset yang mendasari kontrak berjangka tersebut. Spekulator dapat melakukan ini dengan melakukan offset posisi atas posisi yang dimilikinya. Yang kedua itu ada kontrak forward. Kontrak forward adalah kesepakatan antara dua pihak untuk membeli dan menjual suatu aset pada waktu kemudian. Secara teknis, kontrak forward lebih fleksibel asalkan kedua pihak bersepakat atas aset yang ditransaksikan.
secara prinsip hampir sama kayak yang kontrak berjangka itu, namun kontrak forward ini tidak diperdagangkan di bursa dan mutu dan ukuran dari aset yang diperdagangkan tidak terstandarisasi sehingga aset yang diperjualbelikan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak yang bertransaksi. Oke, interupsi. Nah, jadi di sini yang menjadikan underlying asetnya, bedanya satu dia terstandarisasi di bursa, ya. Yang satunya itu yang penting sepakat. Ya, kalau kontrak forward yang penting dua pihak itu sepakat apa yang menjadi underlying asetnya. Oke, next. Yang selanjutnya itu yang ketiga ada kontrak swap. Kontrak swap adalah kontrak yang dipakai untuk memitigasi resiko yang timbul dari hutang yang dikenakan pembayaran bunga. Kontrak swap juga dikenal dengan interest rate swap, dilakukan pertukaran tingkat suku bunga dengan pihak lain. Jadi pada umumnya interest swap ini dilakukan antara pihak yang memiliki exposure suku bunga floating dengan pihak lain yang memiliki exposure suku bunga fix. Lalu yang selanjutnya ada kontrak opsi. Kontrak opsi ini memberikan hak pada Bentar. Ya. Apa? Itu ada suku bunga floating, ya, ada suku bunga tetap. Nah, jadi di mana letak sisi apa tuh hedgingnya itu di mana? Letak sisi hedgingnya itu nanti ketika ada perbedaan antara suku bunga tetap, ya, biasanya suku bunga spot, atau suku bunga yang ada di pasar dengan suku bunga yang floating mengambang. Jadi yang sudah ditetapkan berapa, yang terjadi berapa. Silakan next. Oke, untuk yang terakhir itu ada kontrak opsi. Jadi kontrak opsi ini memberikan hak kepada pemilik kontrak opsi untuk membeli atau menjual suatu aset finansial pada harga tertentu ketika masa itu jatuh tempo. Jadi kontrak opsi ini memberikan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan harga yang lebih baik dari harga pasar di waktu tertentu dengan membayar strike price dari option tersebut. Berbeda dengan kontrak berjangka tadi, pemegang kontrak opsi tidak wajib membeli atau menjual aset yang mendasarinya. Jadi di sini ada dua kontrak opsi, yaitu yang pertama ada call option sama yang kedua ada put option. Jadi call option ini dia pemilik call option memiliki hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli aset induk atau aset acuan pada harga dan waktu tertentu. Sedangkan di put option ini pemilik put option memiliki hak tetapi bukan kewajiban untuk menjual aset induk atau aset acuan pada harga tetap selama waktu tertentu. Opsi juga dapat digunakan dengan tujuan spekulatif. Jika seseorang spekulan percaya bahwa harga akan naik di masa depan, dia dapat membeli opsi beli. Jika dia yakin harga akan jatuh di masa depan, dia maka akan mendapatkan opsi jual. Terima kasih, saya akan kembali Oke, kepada stop moderator. dulu. Itu kan option ya. Option itu berarti dia adalah hak, bukan suatu kewajiban. Hak, bukan kewajiban, namanya option ya. Next. Oke, yang selanjutnya itu ada komoditi derivatif. Derivatif yang terdapat di bursa komoditi adalah komoditi derivatif. Komoditi derivatif adalah produk derivatif atau turunan berupa kontrak transaksi atau suatu komoditi yang mendasarinya seperti mata uang asing atau forex, kemudian ada emas, dan yang terakhir itu ada minyak mentah. Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal kontrak berjangka dan sudah ada lembaga negara khusus yang bertugas untuk meregulasi perdagangan kontrak berjangka di Indonesia, yaitu Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI. Di Indonesia sendiri telah tersedia beberapa kontrak derivatif yang dapat diperdagangkan, diantaranya adalah bisa di next. Ya, yang pertama itu ada kontrak derivatif emas. Kontrak derivatif emas adalah kontrak yang mengacu pada harga emas yang diperdagangkan di
London Bullion Market. Terdapat beberapa kontrak derivatif emas yang tersedia. Tetapi yang paling umum ditransaksikan adalah kontrak gulir harian emas yang merupakan variasi kontrak berjangka. Kontrak harian emas ini memiliki jatuh tempo setiap akhir hari dan diselesaikan secara tunai. Keuntungan dari bertransaksi kontrak derivatif emas yaitu tidak perlu khawatir adanya kewajiban untuk menerima atau menyerahkan emas batangan, tetapi tetap berpotensi mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga emas itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada kontrak derivatif forex. Produk derivatif lain yang tersedia di pasar Indonesia adalah pasangan mata uang asing atau yang dikenal dengan forex. Forex sendiri merupakan komoditas yang paling banyak ditransaksikan di seluruh dunia dengan nilai transaksi harian mencapai 6 triliun USD. Forex sendiri diperdagangkan secara berpasangan. Pasangan yang paling umum adalah major pair atau mata uang utama di setiap negara. terus itu. Yang dipasangkan dengan USD. Beberapa transaksi mata uang asing di bank ataupun di money changer. Pada kontrak gulir harian pasangan mata uang asing tidak terdapat serah terima secara fisik. Tetapi keuntungan didapatkan dari pergerakan mata uang asing terhadap mata uang lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada kontrak minyak mentah berjangka. Harga minyak mentah yang memiliki volatilitas tinggi memberikan resiko yang tinggi bagi pihak yang memperjualbelikan minyak mentah sehingga diperlukan instrumen derivatif sebagai sarana lindung nilai. Karena itulah kontrak berjangka minyak mentah yang diperdagangkan di seluruh dunia. Nah, minyak mentah juga menjadi kebutuhan energi primer saat ini sehingga banyak pihak yang menjual dan membelinya. Hal ini juga berimbas pada kontrak derivatif. Melihat banyaknya peminat komoditas, likuiditas dari produk ini juga tinggi. Di Indonesia, kontrak berjangka minyak yang diperdagangkan menggunakan minyak sebagai aset dasar yang menjadi acuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, manfaat komoditi derivatif. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sarana lindung nilai atau hedging, dan yang kedua adalah spekulasi. Kontrak komoditi derivatif memiliki korelasi kuat dengan komoditas atau produk yang mendasarinya. Nilai dari suatu kontrak derivatif akan bergerak paralel dengan produk acuannya di pasar spot. Maka, jika salah satu pihak memiliki exposure dari posisi yang dimilikinya pada pasar spot, pihak tersebut dapat mengurangi risiko yang disebabkan oleh perubahan harga yang terjadi pada produk di pasar spot dengan membuka posisi di pasar derivatif. Contoh dari sarana lindung nilai ini adalah pada seorang petani jagung yang ingin melindungi dirinya dari fluktuasi harga jagung, dia bisa menggunakan kontrak berjangka jagung untuk mengunci harga jual jagungnya di masa depan, sehingga tidak terkena risiko penurunan harga. Yang kedua itu spekulasi. Seperti pada pasar fisik, kontrak pada pasar derivatif juga mengalami perubahan harga, sehingga masyarakat dapat memperoleh keuntungan dengan melakukan jual beli kontrak derivatif. Contohnya, seorang pedagang komoditas mungkin membeli kontrak berjangka minyak mentah dengan harapan harga minyak akan naik, sehingga dia bisa menjual kontrak tersebut dengan harga yang lebih tinggi di masa depan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga, bukan untuk melindungi lindung nilai. Pada spekulasi ini terdapat 3 penyelesaian. Yang pertama itu penyelesaian dengan serah terima fisik barang di kemudian hari. Contohnya itu membeli kontrak berjangka emas, sehingga pada saat jatuh tempo kontrak, dia harus mengambil serah terima fisik emas yang dijanjikan dalam kontrak, seperti batangan emas fisik seberat yang ditentukan. Yang kedua itu penyelesaian secara tunai, contohnya membeli kontrak berjangka indeks saham. Jadi ketika kontrak berakhir, penyelesaian dilakukan dengan mentransfer uang tunai yang sesuai dengan perubahan nilai indeks saham yang mendasarinya, bukan dengan pengiriman fisik saham. Dan yang terakhir itu penyelesaian dengan memberikan hak untuk membeli atau menjual produk di masa jatuh tempo. Contohnya itu dengan membeli call option atau opsi call pada saham PT ABC, sehingga memiliki hak namun bukan kewajiban untuk membeli saham PT ABC pada harga tertentu di masa jatuh tempo.
Jika harga saham naik di atas harga tersebut, dia dapat menggunakan opsi tersebut untuk membeli saham dan mendapatkan keuntungan. Namun jika harga saham tetap di bawah harga tersebut, dia mungkin memilih untuk tidak menggunakan opsi call dan hanya kehilangan premi yang dibayarkannya untuk opsi tersebut. Next slide. Selanjutnya, legalitas komoditi derivatif. Yang pertama itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Yang kedua itu ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang sebelumnya tentang perdagangan berjangka komoditi. Dan yang terakhir itu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon maaf, kepada Salsabila silakan melanjutkan materi. Mungkin ada masalah dengan mic-nya karena suaranya tidak terdengar. Ya, Safa Salsabila. Oh, oke. Risiko derivatif, instrumen derivatif ini memiliki beberapa risiko. Di antaranya ada risiko pasar, risiko pihak lawan, dan risiko likuiditas. Instrumen derivatif ini merupakan suatu instrumen yang dapat mengurangi permasalahan di transaksi atau perubahan angka nilai wajar atau nilai harga. Namun di antaranya ada beberapa risiko tersebut juga, yaitu ada risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang paling umum dikarenakan kondisi pasar yang rentan dan selalu berubah seperti adanya fluktuasi. Yang kedua ada risiko pihak lawan atau yang disebut risiko kredit. Risiko pihak lawan ini terjadi dikarenakan salah satu dari pihak yang terlibat dalam perdagangan derivatif mengalami kegagalan dalam memenuhi kontrak. Hal ini biasa terjadi pada transaksi kredit maupun transaksi investasi. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Risiko ini tertuju pada kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi utangnya tanpa menimbulkan kerugian besar bagi bisnisnya. Risiko ini biasanya berlaku pada investor yang berencana menutup perdagangan derivatif sebelum jatuh tempo. Next. Derivatif atau deviratif? Derivatif. Ada tadi deviratif. Pengaruh derivatif terhadap saham. Manajemen bisa mengurangi risiko yang ada pada pemegang saham dengan menggunakan instrumen derivatif lindung nilai. Tapi jika tidak diiringi pemantauan, perusahaan tidak akan mengetahui jika manajer benar melakukannya untuk memaksimalkan nilai pemegang saham, atau manajer bisa saja mengejar kepentingan sendiri dengan mengorbankan pemegang saham, seperti menggunakan instrumen derivatif untuk menciptakan spekulasi dan membuat meningkatnya risiko perusahaan. Next, boleh dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada contoh kontrak derivatif. Next slide. Berikut contoh spesifikasi kontrak berjangka emas Gold GR yang diperdagangkan di CDX. Kontrak berjangka adalah perjanjian sah antara seller
reseller untuk menyerahkan komoditi dalam jumlah yang spesifik dan kualitas yang spesifik dari komoditas tertentu dalam waktu yang telah ditentukan di masa depan pada harga yang telah disetujui pada saat kontrak pertama kali dilakukan kepada buyer. Kontraknya berisi ukuran kontrak. Yang pertama ada ukuran kontrak itu menentukan banyaknya jumlah aset yang dapat diperdagangkan dalam setiap kontrak. Ukuran kontrak disesuaikan dengan kebutuhan pasar sehingga ukuran kontrak dapat efektif diperdagangkan. Yang kedua ada spesifikasi mutu. Spesifikasi mutu menentukan standar mutu dari komoditas yang diperdagangkan di bursa. Kemudian ada bulan kontrak. Bulan kontrak adalah tenggat akhir waktu kapan kontrak tersebut aktif diperdagangkan. Bulan kontrak juga disesuaikan dengan waktu produksi komoditi tertentu, khususnya agrikultur, karena bulan panen juga mendasari penentuan bulan kontrak aktif diperdagangkan. Kemudian ada tick size. Tick size itu merupakan perubahan harga minimum yang berlaku pada suatu kontrak. Contoh tick size dalam kontrak berjangka emas yang diperdagangkan di contoh ini sebesar 100 per gram dan dapat berubah setiap 100 perak dan kelipatannya. Batas posisi adalah jumlah maksimum posisi beli atau posisi jual neto setiap hari yang diperkenakan untuk dikuasai oleh setiap pihak dalam satu bulan kontrak atau untuk seluruh bulan kontrak. Posisi wajib lapor. Posisi wajib lapor ada posisi beli atau posisi jual neto yang dikuasai oleh setiap pihak pada saat penutupan hari perdagangan. Margin adalah jumlah dana minimal yang harus dipersiapkan nasabah untuk membuka posisi pada kontrak berjangka. Penyelesaian itu tahap akhir dari kontrak berjangka yang menentukan cara bagaimana sebuah kontrak akan diselesaikan. Apakah melalui penyelesaian secara tunai maupun fisik. Minimum lot penyerahan khususnya bagi para pelaku pasar berjangka dan yang memiliki posisi kontrak berjangka serta telah memiliki mekanisme penyerahan, maka bagi para pemilik posisi tersebut wajib melakukan penyerahan atau penerimaan. Tempat penyerahan yang terakhir adalah pada kontrak dengan penyerahan. Tempat penyerahan menjadi sangat krusial karena selain meminimalisir biaya transportasi, penentuan tempat penyerahan ini bertujuan untuk memberikan keamanan dan kemudahan akses. Next slide. Kemudian yang berikut ini adalah contoh transaksi interest rate swap. Dapat dilihat misalkan perusahaan memiliki pinjaman sebesar 1 miliar yang saat ini berharga 8%, tetapi terpapar fluktuasi suku bunga di masa depan. Perusahaan memutuskan untuk menggunakan kontrak swap yang akan mengakibatkan perusahaan berhak menerima pembayaran ketika suku bunga naik dari semula 8% dan berkewajiban melakukan pembayaran ketika suku bunga turun lebih kecil dari 8%. Ketika mengikatkan diri dalam kontrak swap, perusahaan akan diminta untuk membayar biaya jasa atau premi oleh pihak lain. Untuk interest swap, yang dimaksud pihak lain umumnya adalah bank penyedia atau penyedia layanan swap. Next slide. Ya, itu dia presentasi dari kelompok kami mengenai transaksi derivatif. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Harsono. Oke, jadi ternyata presentasinya cukup unik di satu sisi dan di satu kelompok dan kelompok lain saling melengkapi ya. Kelompok ini tadi bicara tentang peraturan perundang-undangannya, berbicara tentang bagaimana transaksi secara nyatanya itu formulirnya isinya apa saja, itu cukup menarik ya. Baru kali ini kelompok yang menyajikan seperti itu ya, karena bisa melihat gambaran sepenuhnya. Coba tadi dibuka tadi yang formulir tadi, yang terakhir, 2 halaman terakhir tadi. Yang 2 halaman terakhir tadi ya Pak, dibuka. Sebelumnya. Yang halaman 14. Nah, ini jadi kalau kita lihat ini cukup menarik. Contoh real dari kontrak berjangka emas
contoh real dari kontrak berjangka emas yang ada di PT apa tuh Antam. Kalau kita lihat itu memang dari spesifikasi mutu, dari kode apa tuh kode perdagangan, kemudian spesifikasi mutunya mutu emasnya seperti apa, kemudian satuan kontraknya, perubahan harga minimum, bulan kontrak, hari perdagangan, jam perdagangan, kemudian harga penyelesaian, batas perubahan harga, batas posisi, kemudian posisi wajib lapor, kemudian berapa margin awal, berapa margin spot, kemudian pilihan penyelesaian, itu pada hari perdagangan terakhir, kemudian diselesaikan secara tunai, kemudian penyelesaian dengan penyerahan fisik, seperti apa mekanismenya. Nah, ini kemudian berapa minimum lot penyerahan dan berapa tempat penyerahannya di mana. Makanya kalau kalian mau dagang emas ya begini inilah. Kalau mau beli ke Antam, ya, ke PT Antam, ada kontrak berjangka ini. Baik ya, terima kasih atas ininya semuanya. Ada yang ditanyakan ini semuanya? Kalau untuk hitung-hitungan sebenarnya masih sederhana ya. Jadi kalau per tanggal 31 Desember pada intinya kontrak tadi kalau per tanggal 31 Desember ada sifatnya perbedaan kurs, ada perbedaan kurs. Nah, di situ ada keuntungan ataupun kerugian yang belum terrealisasi. Keuntungan ataupun kerugian yang belum terrealisasi. Itu pada intinya begitu. Nah, keuntungan ataupun kerugian yang belum terrealisasi nanti akan ditutup ketika pelunasan. Nah, ketika pelunasan nanti akan kita dilihat berapakah yang terrealisasi penutupannya. Jadi pertama intinya adalah pada saat tanggal transaksi. Bagaimana kalau sebelum tanggal transaksi ya? Kita belum ada tanggal transaksi tapi kita sudah melihat perubahan, ada perbedaan antara kurs pada saat penandatangan kontrak dengan harga pasar. Itu nggak usah di jurnal, tapi begitu ada transaksi, nah itu baru kita jurnal. Nah, kemudian per tanggal 31 Desember, jadi ada 3 poin, ya, ada 3 tanggal utama sebenarnya, yaitu pada tanggal transaksi, kemudian tanggal 31 Desember, sama pada saat pembayaran. Selama di antara rentang itu ada volatilitas itu pergerakan naik turunnya kurs, itu nggak perlu di jurnal, karena semuanya akan sifatnya belum terrealisasi. Keuntungan belum terrealisasi, kerugian belum terrealisasi, terus itu bergerak. Nah, nanti per 31 Desember kita lihat apakah berapa yang belum terrealisasi. Nah, nanti realnya sesungguhnya itu akan terjadi pada saat pembayaran. Makanya tadi di awal-awal sudah disampaikan berapa perubahan kursnya. Itu yang dilihat dari sebuah kontrak, apapun kontraknya. Yang resikonya apa? Tadi ada resiko pasar. Coba back lagi. Yang tadi apa? Yang halaman keempat kalau nggak salah. Coba. Yang halaman keempat coba dibuka lagi.
Apa operatornya tadi? Silakan dibuka. Yang tentang resiko tadi. Ya, terus. Nah, itu tuh ya, Pak. Perbesar. Nah, ini resiko dari derivatif ya. Resiko derivatif, resiko pasar, bahwa di pasar itu kondisi pasar itu berfluktuasi. Kemudian ada risiko pihak lawan. Pihak lawan ini dia gagal dalam memenuhi kontrak. Makanya kita kenal ada LV, segala ya. LV untuk menjamin bahwa lawan itu akan bayar. Jadi ada bank penjamin. Nah, kemudian ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini berarti kemampuan perusahaan untuk menyelesaikannya tanpa menimbulkan kerugian pada bisnisnya. Nah, risiko ini biasanya berlaku pada investor yang berencana menutup perdagangan derivatif sebelum jatuh tempo. Nah, ini 3 risiko ini terjadi. Ya, ketika ada fluktuasi, ketika ada fluktuasi berapa kurs ataupun berapa harga pasar dengan yang dikontrakkan, diperjanjikan, nah ini ada resiko. Bisa untung, bisa rugi. Bisa untung, bisa rugi. Karena ada fluktuasi ini. Oke, cukup bagus. Baik, ada pertanyaan dari sini? Kalau perhitungannya masih, insya Allah masih mudah ya. Seperti jurnal-jurnal di pengantar akuntansi atau akuntansi keuangan menengah, hanya sedikit namanya berbeda saja. Oke, kalau nggak ada, kita kalau ketua kelas di absen ya, siapa yang hadir hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Syukron Pak.